Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab merupakan sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khulafaur rasyidin kedua setelah Abu Bakar. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab merupakan seseorang yang dihormati sekaligus ditakuti oleh masyarakat Quraisy. Beliau juga dikenal sebagai pemuda yang berperangai kejam, bengis, dan pemberani. Ia bersama dengan Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Kedua tokoh ini sering menghalang-halangi masyarakat untuk masuk Islam karena rasa benci mereka terhadap Islam. Bahkan dikutip dari buku pendidikan agama Islam, Sejarah Kebudayaan Islam, Muradi 2014, saat berusia 27 tahun, Umar bin Khattab pernah berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dianggap telah memecah belah bangsa Arab dan pencetus peperangan akibat dakwahnya. Namun niatan tersebut pun akhirnya batal setelah beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Lantas seperti apakah kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sehingga beliau memutuskan masuk Islam? Berikut simak dan saksikan video ini sampai akhir biar tidak gagal faham. Masuknya Sayyidina Umar bin Khattab menjadi kaum muslimin merupakan salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran beliau menghadapi ujian selama berdakwah. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya salah seorang dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal." Kemudian Allah pun mengabulkan doa beliau dengan memberikan hidayahnya kepada Umar bin Khattab. Hidayah itu diberikan saat Umar bin Khattab hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau diberitahu oleh seorang sahabat Rasulullah, yaitu Nu'aim bin Abdillah, bahwa adiknya yaitu Fatimah telah memeluk agama Islam. Setelah mendengar kabar tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab berbalik dan bergegas mendatangi Fatimah dengan emosi yang membuncah untuk meminta penjelasan. Namun saat tiba di rumah Fatimah, Umar bin Khattab justru mendengar ia dan suaminya membaca Al-Quran. Umar pun menampar adiknya sehingga membuat Fatimah tersungkur dan menangis. Umar pun melihat gambaran bertuliskan ayat Al-Quran yang sedang dibaca adiknya, dan beliau pun merasa tersentuh dengan ayat Quran itu, bahkan hingga membuat tubuhnya gemetar. Umar pun ingin segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini Umar tidak ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan hendak masuk Islam. Beliau pun menuju Darul Arqam, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Ketika Sayyidina Umar datang, para sahabat pun panik dan takut Umar akan menyerang. Namun Rasulullah justru membukakan pintu untuk Umar. Umar pun mengutarakan keinginannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun mengucapkan kalimat syahadat. Keislaman Umar pun disambut dengan bahagia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan bertakbir. Setelah masuk Islam, Umar memberi saran kepada Rasulullah agar tidak lagi menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mulai berdakwah dengan terang-terangan. Pengikut Rasulullah semenjak itu semakin berkembang pesat. Menjelang hari kematiannya, Umar bin Khattab menyadari bahwa kondisinya semakin lemah dan sudah tua.
Beliau pun berdoa kepada Allah agar diberikan kesyahidan, dan Allah pun mengabulkan doanya itu. Beliau diketahui meninggal setelah dibunuh saat menjadi imam sholat waktu subuh oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang budak Al-Mughirah dari Persia, yang membunuhnya karena kecewa atas kekalahan Persia yang saat itu menjadi negara Aninaya oleh pasukan Islam. Beliau ditikam menggunakan pisau sebanyak 6 kali sehingga mengakibatkan luka yang sangat parah. Kejadian itu bermula sebelum matahari terbit hari Rabu tanggal 4 Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Umar keluar dari rumahnya hendak mengimami sholat subuh. Beliau menunjuk beberapa orang di masjid untuk mengatur shaf sebelum sholat, dan baru saja akan memulai niat sholat dan hendak bertakbir, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah muncul di hadapan Umar dan menikamnya sebanyak 3 hingga 6 kali. Beliau yang merasakan panas senjata itu di dalam dirinya menoleh kepada jemaah dan memerintahkan mereka untuk mengejar Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah menikam jemaah yang hendak menangkapnya. Akibatnya 6 orang terbunuh. Setelah itu ia pun melakukan aksi bunuh diri. Tikaman yang dilakukan Abu Lu'lu'ah mengenai bawah pusar Umar bin Khattab dan menyebabkan putusnya lapisan kulit bagian dalam dan usus lambungnya. Beliau pun tidak bisa berdiri karena rasa perih dari tikaman itu, hingga akhirnya beliau terhempas jatuh. Abdurrahman bin Auf pun segera menggantikan beliau mengimami sholat. Setelah kejadian itu, Umar bin Khattab dibawa pulang ke rumahnya dengan kondisi tak sadarkan diri dan darah yang terus mengalir dari tubuhnya. Para sahabat pun mencoba membangunkan beliau dengan waktu sholat yang diingatkan kepadanya. Beliau pun akhirnya terbangun dan segera melaksanakan sholat. Setelah selesai, beliau bertanya, siapa orang yang telah ia menikamnya? Para sahabat pun menjawabnya, dan setelah itu Umar bin Khattab merasa bersyukur bahwa ia dibunuh bukan oleh orang yang beriman, melainkan orang yang bahkan tak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Wallahu a'lam.